cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasa dejavu ya Bu, kembali lagi untuk opening seperti ini. Teman-teman semua, sebelumnya kami mohon maaf karena memang ada beberapa kendala teknis sedikit yang harusnya kita bisa terdengar suaranya, tapi ternyata orang dalam dari coronavirus sendiri tidak ingin memberikan informasi mendalam terkait dengan masalah COVID-19. Jadi saya mulai lagi dari awal ya, biar lebih srek mana gitu. Oke, terima kasih atas teman-teman atas atensinya, masih tetap mau stay di sini, masih mau bertahan. Nama saya Didit, panggil saja Didit. Nah, ini adalah podcast perdana dari rangkaian podcast yang akan kita siarkan secara live di Facebook atau Instagram sendiri. Jadi selain ini perdana dan utama, kita juga mempunyai beberapa informasi terkait dengan COVID-19 atau coronavirus itu sendiri. Nah, sampai sekarang kita berbicara tentang coronavirus, kebanyakan orang di luar sana menganggap bahwa hal ini adalah hal yang sepele. Mungkin mereka belum mendapatkan keluarganya kena dampak dari coronavirus itu sendiri. Tapi bagi sebagian orang yang merasa kehilangan atau punya luka mendalam terkait dengan coronavirus sendiri, tentu merasa bahwa informasi ini perlu untuk disebar. Sehingga teman-teman semua yang lagi mengikuti live on Facebook kita terkait dengan podcast ini, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lain agar bisa mengikuti atau menonton dan bisa memberikan atensi atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Tentu saja tidak mengganggu ya bagi teman-teman yang merasa ingin bermalam minggu, silakan. Tapi sekali lagi saya katakan pacaran itu dosa, jadi hati-hati. Saya akan menemani teman-teman semua dari sekarang udah pukul 9:15 sampai 1 jam ke depan. Tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh salah satu bisa dibilang pakar, ahli, orang yang paling mengerti di bidangnya. Please welcome Ibu Rosita, Ibu dokter kita loh. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan hai guys. Ya, malam ini alhamdulillah diundang mengisi acara ini, bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dr. Rosita Al-Katiri. Nama panggilan saya Dr. Rosi, ya, seperti Valentino Rossi. Ya, keseharian saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, termasuk coronavirus COVID-19. Wow, oke. Saya dengar dari
Kepala Bidang pencegahan pengendalian penyakit P2P. Luar biasa ya, pencegahan penyakit menular. Iya, termasuk penyakit menular dan penyakit tidak menular juga. Hati yang menular. Waduh. Penyakit hati. Kayak aku kali fokus ya biar tidak terlalu ada sisi curhat di sini. Coronavirus sendiri ini merupakan salah satu penyakit yang bagi masyarakat di luar sana menganggap sepele hal-hal seperti ini. Kenapa sih bilang menganggap hal-hal sepele? Pertama kali virus ini mulai dideteksi ketika dia berada di dataran Cina. Nah, ketika dia berada di dataran Cina, masyarakat Indonesia merasa bahwa COVID-19 ini tidak mungkin sampai ke Indonesia, apalagi sampai ke Ternate, butuh biaya besar ya karena naik pesawat panjang banget. Tapi yang kita ketahui bahwa ternyata sekarang COVID-19 itu merupakan menjadi racun bagi diri kita untuk kehidupan kita keseharian. Banyak sekali masyarakat yang terkena dampak. Artinya bukan berarti mereka langsung sakit dan meninggal, tapi dampak-dampak ekonomi itu yang paling terasa. Karena banyak sekali usaha-usaha yang ditutup, banyak sekali reta-reta yang mulai hilang, banyak sekali yang mengalami kerugian. Nah, ini menjadikan bahwa coronavirus atau dampak dari coronavirus ini benar adanya. Nah, kembali lagi ke Ternate atau Maluku Utara, kita merasa bahwa masyarakat di sini cenderung melihat bahwa coronavirus ini merupakan salah satu penyakit yang sama seperti flu atau demam biasa dan terkadang dianggap hal sepele. Dapat dibuktikan bahwa yang namanya coronavirus ketika berada di Ternate, masyarakat di sini cenderung tidak menghargainya, lebih melihat bahwa ini cuma virus biasa pasti hilang, tapi tidak seperti itu. Faktanya yang kita ketahui sampai sekarang bahwa coronavirus itu bisa memberikan angka kematian tertinggi. Bahkan untuk Maluku Utara sendiri ya, Maluku Utara khususnya kota Ternate menyumbang angka terbesar orang yang positif coronavirus. Nah, kita bertanya nih kepada ibu dokter terkait dengan pandangan ibu nih. Bagaimana tanggapan ibu tentang situasi COVID-19 yang ada di Provinsi Maluku Utara? Iya, terima kasih Mas Didit. Berbicara tentang COVID-19 untuk Maluku Utara sendiri, dapat kita pastikan bahwa betul tadi dikatakan Maluku Utara nomor 15 urutan yang menyumbang kasus tertinggi se-Indonesia. Ya, lumayan banyak, sudah 1000-an lebih nih teman-teman Bapak Ibu, dan dapat dipastikan 5 kabupaten sudah terjadi transmisi lokal. Ini datanya sudah ada di pusat, yaitu Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, Sula, dan Halmahera Utara. Jadi baru ada 5 kabupaten yang sudah ada transmisi lokal. Apabila sudah ada transmisi lokal, artinya siapapun itu yang tidak melakukan perjalanan, berdiam diri di rumah, tapi tidak menjalankan protokol dapat tertular. Ya, dapat tertular. Hanya harus kita pastikan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa penyakit coronavirus atau COVID ini adalah penyakit menular yang dapat dicegah. Oke. Itu kalimat pentingnya ya, supportnya malam ini. Dapat dicegah. Jadi ternyata coronavirus ini dapat dicegah, tapi kebohongan tidak ya. Nah, kita berbicara tentang COVID. Saya di sini sebagai masyarakat biasa, jujur saja, informasi yang menyebar terkait dengan COVID-19 di masyarakat itu sangat banyak. Mulai dari teori-teori tentang penyakit ini muncul dari mana, terus proses hilangnya seperti apa, bahkan yang terbaru teori-teori konspirasi. Nah, ini bagi teman-teman semua yang lagi nonton nih, yang ingin berikan pertanyaan, silakan, monggo bertanya, jangan cuma teriak-teriak di luar sana, tapi para ahlinya datang, diam, berikan pertanyaan. Jadi, saya mau bertanya nih terkait dengan masalah coronavirus ini sendiri. Jadi, bentar, saya harus susun pertanyaan dulu. Saya mau mengetahui tentang pandangan dokter nih terkait dengan kita melihat kondisi masyarakat di sini. Jujur saja, masyarakat Kota Ternate lebih pada tingkat karlotanya daripada tingkat kepeduliannya. Karena ketika ada orang yang kena COVID-19,
mereka tidak mempertanyakan bagaimana transmisinya berjalan. Dia dapat dari siapa, terus pegangan sama siapa, tapi dia bertanya siapa namanya, tinggalnya di mana, orang tuanya siapa, golongan darahnya apa. Ini kan hal yang luar biasa ya. Karena jujur saja menjudge seseorang yang kena COVID-19 virus ini seperti sesuatu yang menjijikan ya. Mereka tidak berani berdekatan, bahkan ada beberapa yang diusir. Yang menjadi parah itu ketika kita mendengar informasi terkait dengan beberapa wilayah di kota Ternate yang membuat gerakan bahwa tidak boleh ada penderita COVID tinggal di sini atau di karantina di sini di beberapa wilayah di kota Ternate. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Sisi humanisme kita benar-benar terkikis, sehingga saya merasa bahwa informasi ini perlu diperjelas bahwa coronavirus ini bukan penyakit kutukan ya Bu. Benar. Ini bukan penyakit yang bisa dikatakan bahwa tidak ada penyembuhnya, bukan. Sehingga mohon sekali teman-teman siapapun yang menonton podcast ini berpikir lebih jauh bahwa sebenarnya orang yang terkena COVID-19 itu tidak serta-merta hidup dia mati seperti itu. Dia masih punya peluang untuk bisa hidup dan lain-lain. Banyak kok survivor ya yang selamat untuk bisa hidup kembali setelah dia kena dampak dari virus corona itu sendiri. Nah, teman-teman semua, seperti yang kalian lihat sekarang, walaupun kita dalam ruangan yang seperti ini tidak memakai masker, tapi perlu kalian ketahui bahwa kita dari rumah telah menggunakan masker. Sampai ke sini kita juga memberikan beberapa treatment dari teman-teman PMI, yaitu dengan cuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan lain-lain. Dan tentu saja kalian bisa melihat ada jarak spasi yang diciptakan antara saya dengan narasumber, sehingga teman-teman semua bisa mengetahui bahwa podcast ini benar-benar aman dan steril dari COVID-19. Insya Allah, amin. Nah, ketika kita berbicara COVID-19, saya ingin mengetahui lebih jauh nih terkait dengan adaptasi Kebiasaan baru. Nah, itu menurut Ibu seperti apa? Iya, jadi ini menarik sekali teman-teman milenial, Bapak Ibu di rumah, bahwa adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini berhubungan dengan perilaku kita, yang kesehariannya kita apabila keluar dari rumah, bertemu teman, berinteraksi dengan teman, tidak memakai masker atau berjabat tangan secara langsung, sekarang sudah harus dirubah kebiasaannya ya. Jadi harus memakai masker apabila keluar rumah, apabila ketemu teman tidak boleh berjabat tangan. Seperti ini Mas Didi, salam COVID. Iya. Assalamualaikum, apa kabar? Jadi seperti itu. Jaga jarak minimal 1 meter dari 1 meter boleh Mas. Nah, seperti ini. Oke, berarti new normal itu atau adaptasi apa tadi? Kebiasaan baru lebih pada perubahan perilaku. Perubahan perilaku ya. Jadi kayak macam biasanya ketemu cipika-cipiki, kali ini dihindari ya. Selain berdosa juga penularan COVID juga harus dihindari. Ya, seperti itu. Luar biasa. Terus kita harus rajin cuci tangan ya. Rajin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Nah, ini yang penting nih. Kebanyakan dari kita, kebanyakan cuci sabun itu dari air kobokan biasa. Biasanya air hujan. Oh iya, betul. Jadi pada saat mencuci tangan, air kobokan ini tidak efektif ya Bapak Ibu, teman-teman milenial, tidak efektif, sehingga kita harus mencuci tangan memakai air yang mengalir dan dengan sabun dengan 5 atau 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Bukan cuma digosok-gosok seperti ini, tapi ada langkahnya. Ada langkahnya. Hanya gosok-gosok begini, terus disiram, selesai. Ini informasi sangat berharga nih, karena kebanyakan kita masyarakat ketika melakukan upaya cuci tangan itu terkadang hanya seperti ini. Seperti ini langsung begini, selesai. Selesai ya. Ada langkah-langkahnya. Terus ternyata air yang digunakan benar-benar harus air yang mengalir dan tidak boleh cepat-cepat pemirsa. Teman-teman di rumah tidak boleh cepat-cepat. Ada waktunya 40 sampai 60 detik. Oke. Cuci tangan 40 sampai 60 detik dengan air yang mengalir dan dengan sabun, karena virus ini dia akan mati ya dengan larutan lemak yang terdapat di dalam cairan sabun itu. Larutan lemak dia mati. Oke, berarti sabun. Ya, itu informasi menarik ya teman-teman. Jadi kebanyakan orang di luar sana
kebanyakan terutama sekarang merasa bahwa yang namanya cuci tangan itu udah cuci tangan biasa aja gini udah selesai. Tapi sebenarnya cuci tangan yang baik dan benar itu ada langkah-langkahnya. Nah, bahkan sebelum ada langkah-langkahnya diwajibkan menggunakan sabun. Nah, ini yang nanti harus dicontohi oleh semua orang. Terus di sini juga ada yang namanya jaga jarak ya Bu. Iya. Artinya 1 meter itu udah pasti ya. Iya, kenapa harus menjaga jarak 1 meter? Karena penularan virus ini dapat kena pada lewat percikan air liur ya, air liur atau droplet pada saat kita berbicara, batuk, bersin, sehingga harus jarak supaya air liur kita atau percikan dari droplet ini tidak sampai ke teman sebelah. Oh gitu. Jadi jaga jarak itu fungsinya itu Fungsinya ya. seperti Karena caranya kita secara tidak sadar tetap akan ada keluar droplet yang keluar. Oke. Berarti memang 1 meter ya. 1 meter minimal. Minimal ya. Dilarang berkumpul juga seperti itu. Oh iya. Teman-teman semua yang di luar sana yang lagi menyaksikan podcast ini, siapapun Anda ketika ingin jalan naik motor, usahakan sopirnya di depan setir itu 1 meter pas. Anda di belakang, biar ada jarak. Jangan terlalu berdekatan. Waduh. Bisa bermasalah. Bukan gitu juga ya. Ada jarak di antara kita. Nah, ini sekedar informasi yang sangat menarik karena jujur saja tatanan new normal ini benar-benar bekerja kepada kita semua. Sebenarnya kita bisa hidup dalam keadaan normal, tapi semua itu berubah ketika negara api menyerang. Tentu saja ini merupakan hal yang luar biasa sakit karena saya terutama teman-teman semua yang merasa bahwa usaha-usahanya mengalami penurunan drastis tentu merasa bahwa hal ini sangat bertolak belakang dengan keinginan mereka, sehingga tolong untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi bahwa ternyata pemerintah tidak melarang sepenuhnya. Artinya Anda tidak perlu duduk di rumah diam terus, apalagi yang tinggal di daerah pegunungan ya, kebanyakan lama di dalam rumah hanya ada 2, kalau Anda nggak putih Anda lumutan. Tapi oke. Nah, sehingga tolong untuk lebih ditelaah, lebih teliti lagi bahwa sebenarnya ada beberapa syarat tertentu bisa dilakukan berbicara berkerumun, berkelompok, tapi yang paling penting maksimal 3 itu. Pertama, menggunakan masker, maskernya seperti ini bukan iklan ya, masker. Terus yang kedua, harus menggunakan yang namanya hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, tentu saja berbicara dengan menggunakan jaga jarak. Nah, Ibu Dokter sendiri, ini ada beberapa pertanyaan nih, tapi teman-teman semua mungkin di Facebook ada yang sudah berikan pertanyaan? Belum ya? Oh ya, dari tim produksi kita mengatakan belum ada pertanyaan. Sangat rugi loh, narasumbernya luar biasa. Berikan pertanyaan. Nah, saya lanjut, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Selanjutnya terkait dengan upaya atau strategi dari pemerintah nih. Ibu sendiri merupakan kabid ya di bidang penyakit menular. Nah, menurut Ibu sejauh mana sih upaya atau strategi yang dilakukan oleh Pemda atau pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan atau pencegahan COVID-19 di Maluku Utara ini? Ya. Jadi ada upaya-upaya untuk mengendalikan COVID ini. Jadi COVID sudah ada di Maluku Utara dan dipastikan ini benar-benar ada, sehingga kita harus mewaspadai dan harus ada strategi kita untuk dapat mengendalikan penyakit ini. Yang pertama yaitu tracing, yaitu pelacakan kasus. Ya, kami di Maluku Utara di Dinas Kesehatan bersama dengan teman-teman surveillance sampai tingkat puskesmas melakukan pelacakan kasus ya secara aktif. Boleh teman-teman rasakan sendiri apabila ada kasus kita akan lakukan penyelidikan epidemiologi, akan mencari tahu kontak eratnya sehingga dapat kita lakukan isolasi, memisahkan dan memutuskan mata rantai penularan. Yang kedua yaitu testing. Kita akan melakukan pengujian spesimen. Ya, sebelum pengujian spesimen ini kita lakukan ada beberapa upaya-upaya yang seperti teman-teman sering dengar rapid test. Ya, rapid test dilakukan apabila hasilnya reaktif, maka tindak lanjut atau langkah selanjutnya kita lakukan swab atau pengambilan spesimen dengan melakukan pengambilan lendir hidung dan tenggorokan.
Berikutnya yaitu tracking perawatan pasien. Ya, apabila pasien memiliki gejala sedang berat maka akan dirawat di rumah sakit, dan apabila mengalami gejala ringan atau orang yang tidak bergejala maka akan isolasi mandiri di rumah. Dan yang terakhir adalah tailing. Ya, tailing adalah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi seperti malam ini yang kita lakukan. Ini termasuk upaya atau strategi mengatasi pandemi COVID ini. Oke, jadi malam ini podcast ini sebenarnya masuk dalam kategori nomor 4 tadi ya. Siap. Detailing ya. Jadi sekedar informasi atau pemberitahuan terkait dengan masalah COVID-19. Ini bagian PMI sendiri mempunyai beberapa ide alternatif menarik. Salah satunya membuat podcast. Nah, podcast ini nantinya menjadi acuan informasi bagi masyarakat yang menonton atau mendengarkan secara langsung terkait dengan informasi-informasi seputar COVID-19. Nah, teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan, narasumber kita ini luar biasa top. Ini beberapa teman-teman yang tulis di media sosial ya, narasumber kita top dan lain-lain. Ini benar adanya, sehingga sangat sulit sekali mencari waktu yang sama kembali untuk bisa hadir kembali di sini di podcast ini untuk berbicara lebih jauh tentang informasi COVID. Nah, bagi teman-teman semua, monggo berikan pertanyaan semenarik mungkin. Kalau tidak, saya bertanya terus nih. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan tambahan, Bu. Saya sempat ada request pertanyaan ketika saya sempat posting ini di media sosial saya bahwa saya akan melakukan podcast. Narasumbernya luar biasa gini-gini. Terus katanya, oh saya titip pertanyaan dong. Udah, titip pertanyaan apa? Titip pertanyaannya, kita mau tanya nih terkait dengan masa karantina. Kok bisa ya ada yang cepat, ada yang lama, terus kemarin sempat heboh-hebohnya tuh, ada yang sempat sampai lari keluar tuh. Itu gimana Ibu? Bisa diceritakan sedikit? Iya. Jadi masa karantina yang menjadi booming sekali ya. Jadi masa karantina berbicara tentang karantina dan isolasi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya. Karantina dan isolasi ini dua hal yang berbeda. Karantina ini adalah pemisahan orang yang beresiko, tapi belum terinfeksi. Ya, jadi dia belum sakit, dia orang sehat tapi dia beresiko sehingga harus dipisahkan, dikarantinakan. Nah, jadi dia tanpa ada gejala. Nah, bedanya dengan isolasi ini adalah orang yang sudah ada gejala atau yang sudah terkonfirmasi. Jadi ini orang sakit yang kita pisahkan dengan orang sehat. Ini definisi yang berbeda antara karantina dan isolasi. Jadi masa di mana pada saat orang tersebut sudah terkonfirmasi kita akan lakukan isolasi. Isolasi ini ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan 3 bulan. Ya, ini ada beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya pertama adalah sistem imun di dalam tubuh orang tersebut. Yang kedua, yang paling berperan ini adalah faktor stres. Masing-masing orang, Mas Didit maupun saya, ini kita berdua punya kekuatan untuk dapat menahan atau mengelola stres ini berbeda. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana Mas Didit atau saya mampu untuk dapat mengelola stres saya, ini juga pengaruh terhadap peningkatan sistem imun. Jadi itu menjawab ya bahwa sebenarnya yang namanya masa karantina dan masa isolasi itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda, suatu kegiatan yang berbeda. Satu kegiatan yang berbeda, walaupun lokasinya sama. Nah, teman-teman semua, ini yang paling penting nih. Kebanyakan dari kita, melihat bahwa karantina dan isolasi ini dua hal yang sama. Sehingga terkadang mereka berpikir bahwa ketika sudah di karantina, oke, fix positif. Ini sih harus diam di sini, tidak boleh bergerak dan lain-lain. Karena bisa saja dia masuk dalam masa karantina karena bisa dikatakan pasien yang orang yang punya risiko tertular, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan boleh. Begitu juga dengan orang yang positif, artinya yang terisolasi. Kenapa ada durasinya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Nah, itu sebenarnya karena tergantung dengan sistem imun kita ya, tergantung dengan bagaimana manage stres kita, sehingga terkadang hal-hal seperti ini tidak tersampaikan langsung. Dan ini informasi berharga buat teman-teman. Nah, kita punya pertanyaan menarik dari Facebook kita, ada dari Mahesa. Dia mengatakan bahwa bagaimana dengan strategi gugus tugas
terhadap pandemi COVID-19 bagi pasien yang menolak untuk dikarantina? Wah, kalau dia tanya kepada saya nih, bisa saya jawab pusat ini. Monggo, Bu. Baik, langsung saja. Terima kasih buat Mahesa atas pertanyaannya. Jadi strategi kami di gugus tugas, kebetulan kami juga terlibat dalam gugus tugas. Jadi strategi bagaimana untuk orang yang menolak karantina. Iya, kebetulan dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 13 Juli sudah melaunching suatu pedoman revisi 5 dari upaya pencegahan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Sampai sekarang ini masih dalam tahapan sosialisasi teman-teman, dan membutuhkan banyak masukan ya. Banyak masukan dari teman-teman dan dari masyarakat untuk dapat memperbaharui pedoman ini. Untuk orang yang karantina, menolak penolakan karantina, maka dapat melakukan isolasi mandiri. Namun ada namunnya nih Mas Didi, ya. Namun isolasi mandiri secara tertib sesuai dengan protokol. Jadi ini diatur dan dibenarkan di dalam pedoman revisi 5 bahwa apabila orangnya satu tidak bergejala dan atau bergejala ringan, maka bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Bisa ya? Bisa. Ada beberapa hal yang harus dipahami. Oke, jadi Mahesa memberikan informasi terkait dengan masalah COVID-19, kalau bagaimana pasien yang menolak dan lain-lain. Sebenarnya ada yang namanya isolasi mandiri. Itu sudah ada protokolnya dan telah disiapkan. Itu nanti tinggal dikembangkan lebih jauh. Teman-teman semua, kalian mempunyai opsi yang luar biasa untuk menyebarkan informasi yang kita lakukan sekarang. Artinya, kita live untuk podcast seperti ini kebanyakan muncul di Facebook hanya berteman dengan orang-orang tertentu, sehingga sangat disarankan bagi teman-teman semua untuk menyebarkan, share informasi ini, live ini kepada teman-teman semua untuk datang dan mengikuti serta menyaksikan. Mungkin saja di antara teman-teman kalian punya beberapa pertanyaan menarik terkait dengan masalah COVID-19. Karena waktu kita, durasi kita lumayan sedikit, sehingga kalau bisa disebar sekarang gitu. Tombol pencet share-nya. Saya merasa lagi ada informasi awal itu. Nah, Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa terkait dengan revisi kelima ya. Pedoman pencegahan pengendalian COVID-19. Nah, lebih difokuskan pada masalah pemberdayaan masyarakat, sehingga peran pemerintah daerah ini dalam melibatkan masyarakat seperti apa? Saya berbicara dalam bentuk umum ya, artinya kebanyakan viewers kita, para penonton kita mungkin saja anak-anak muda ataupun yang sudah tua merasa muda, tidak apa-apa. Nah, mereka melihat bahwa apa sih yang bisa dilakukan kerjasama antara kita, masyarakat, dengan pemerintah daerah tentu saja terkait dengan masalah pedoman pencegahan pengendalian COVID ini. Iya. Jadi berbicara tentang strategi-strategi kita untuk melibatkan masyarakat ini sangat penting, teman-teman. Di mana untuk pemerintah sendiri tidak akan sanggup untuk dapat menanggulangi pandemi ini, COVID ini. Untuk itu, mulai dari level yang paling terkecil, unit yang terkecil di kelurahan atau desa, ini harus sama-sama kita perkuat jejaringannya sehingga dapat membantu pemerintah dengan cara memberdayakan masyarakat. Hal ini saya rasa paling efektif dan sudah saatnya mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mengendalikan penyakit ini. Kalau untuk pemerintah sendiri tidak akan sanggup, Dinas Kesehatan tidak akan sanggup, BPBD tidak akan sanggup. Untuk itu masyarakat sangat berperan di sini. Perannya masyarakat seperti apa nanti akan teman-teman boleh baca pedoman pemberdayaan masyarakat ya, nanti bisa di-share, diinformasikan ya. Saya tokoh pemuda, saya tokoh agama, punya peran apa di masyarakat. Teman-teman milenial juga punya peran di masyarakat. Kita semua punya PR bagaimana sama-sama menanggulangi COVID ini. Luar biasa sekali. Jadi ini loh informasi menarik terkait dengan revisi kelima untuk new normal sendiri. Para netizen atau masyarakat di luar sana, tolong sekali lagi jangan merasa acuh, merasa bahwa ini bukan urusan kita. I don't care about this one. Ini hal yang benar-benar harus diperhatikan. Karena jujur saja kita belum merasa bahwa ternyata orang yang kena dampak COVID bahkan sampai meninggal itu bisa saja sanak keluarga kita.
saja orang yang kita paling sayang atau bisa saja orang yang paling dekat dengan kita. Kita tidak mengetahui ajal itu seperti apa, tapi kita terkadang merasa bahwa hal-hal seperti ini benar-benar bisa kita tangani. Ini salah. Jadi tolong untuk dipertimbangkan lebih jauh. Terutama generasi milenial ya, terutama anak-anak muda zaman sekarang melihat bahwa COVID-19 mendingan nongkrong di kafe, mendingan duduk, mendingan pergi berenang di Sukomalamu atau di beberapa spot pantai, mendingan jalan-jalan di sore. Nah, tidak dilarang ya, Bu? Tidak dilarang. Tidak dilarang, tapi ada protokolnya. Nah, protokol ini yang benar-benar harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Luar biasa sekali ya. Oh iya, kita punya pertanyaan lanjutan nih dari Sukmawati Sari Devi. Wow, oke. Pertanyaannya terkait dengan sudah dikarantina lama, tapi hasilnya belum keluar. Itu disebabkan apa selain imun? Kalau sebab mesin PCR di Maluku Utara kan sudah ada. Apa masih ada alat yang kurang memadai atau sumber daya manusia yang tidak ada di bagian lab, jadi harus menunggu hasil dari Makassar? Wow, oke. Saya nggak berani menjawab. Iya, dilempar lagi ke saya ya Mas Didit ya. Baik, terima kasih buat Mbak Sukmawati. Jadi karantina lama karena hasil laboratorium. Ya, perlu masyarakat di luar sana ketahui bahwa upaya-upaya yang kita lakukan bagaimana cukup maksimal ya. Memang betul kita kendalanya laboratorium. Hasil swab yang cukup lama. Untuk spesimen yang dikirimkan pertama sekali yaitu kita kirimkan ke Jakarta, namun membutuhkan waktu yang cukup lama karena pada saat itu juga lab yang ditunjuk sebagai pemeriksa PCR COVID ini masih terbatas. Ya, dengan berlangsungan waktu, Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan keputusan Menteri untuk menambah laboratorium yang menjadi pemeriksaan COVID. Untuk itu pada saat itu kita beralih kepada BBLK Makassar ya, Balai Laboratorium Kesehatan. Untuk di Makassar sendiri berjalan sekitar 1 bulan, selanjutnya kita pindah ke BTKL Manado. Setelah dari BTKL Manado terjadi lonjakan kasus di Sulawesi sehingga spesimen agak sedikit keteteran dan sekarang kita alihkan ke Makassar. Nah, upaya-upaya seperti ini luar biasa. Bapak Ibu mungkin di luar sana tidak mengetahui upaya-upaya yang kami lakukan, mulai dari pengepakan spesimen sampai dengan mengirimkan. Ya, ini mekanismenya harus ditenteng sama orang, luar biasa. Tidak bisa dikirimkan di packing seperti itu, kayak paket seperti itu. Iya, karena resiko, dipertimbangkan resiko juga. Sampai yang jelas kami juga terlibat dalam Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Saya mengikuti betul bagaimana lamanya hasil laboratorium yang keluar dan bagaimana resahnya orang yang dikarantina di dalam menanti hasil lab saya kapan sih keluar. Betul sekali. Ini adalah permasalahan kita di Maluku Utara, dan sekarang alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki alat PCR. Iya, PCR dan masih dalam tahapan proses pemasangan, namun sudah selesai. Ya, kita tinggal menunggu izin legalitas dari Litbangkes, dari Kementerian Kesehatan, sehingga kita sudah punya legalitas, sudah bisa melaunching data dari hasil pemeriksaan PCR. Selain PCR, kita punya alat TCM. Alat ini dilakukan untuk pemeriksaan TBC atau TB. Ya, alat ini juga bisa digunakan untuk pemeriksaan COVID apabila kita mengganti cartridge. Dan cartridge-nya ini tidak dijual, kita dapat bantuan dari pusat dalam jumlah yang terbatas. Ya, jadi upaya-upaya maksimal kita lakukan, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kami juga berupaya berpikir keras dan selalu memikirkan bagaimana supaya teman-teman yang ada di karantina cepat bisa mendapatkan raport lulus dari karantina atau sembuh. Bisa. Dapat raport. Iya, berarti ini pertanyaan luar biasa nih sebenarnya, karena jujur saja banyak sekali orang di luar sana mempertanyakan terkait dengan hal ini. Benar. Terutama dengan masalah alatnya, PCR Iya, dan lain-lain. betul sekali. Karena banyak informasi simpang siur yang keluar, terus banyak sekali masyarakat yang mulai resah. Karena jujur saja orang yang dikarantina, saya merasa sendiri bahwa saya
bukan orang yang masuk dalam kategori karantina di tempat karantina atau tempat isolasi, tapi saya mengkarantina diri sendiri di rumah 3-4 hari itu benar-benar Udah stres. Iya, udah menemukan situasi yang oke, saya harus berbicara dengan tembok sepertinya. Seperti itu. Jadi saya merasa bahwa ini terlalu riskan karena yang kita lakukan sehari-hari sangat monoton. Hanya jalan ke sana, jalan ke sini, main HP dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang ya udah ada internet. Saya nggak tahu kalau zaman 90-an yang masih pakai HP, aduh, nggak bisa mikir aku. Dan itu udah parah banget. Nah, ini juga termasuk bisa dikatakan pandangan dari sisi lain seorang masyarakat sendiri, bahwa terkadang mereka bosan sebenarnya, tidak menemukan salah satu ritme. Saya anggap ini salah satu hal yang menarik, karena seingat saya pernah nonton di salah satu media sosial, setiap hari Minggu ya, sering ada senam ya, di tempat setiap karantina. pagi sekarang. Setiap pagi ya Setiap sekarang. pagi. Ini imun baru sih. Wah. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada dari Sari Arianti. Wah, saya baru angkat senam. Sebenarnya udah muncul di sini. Selain senam, apakah ada kegiatan khusus terhadap pasien COVID-19 atau masyarakat yang diisolasi atau di karantina untuk meningkatkan imun pasien? Karena biasanya masyarakat, khususnya Maluku Utara, sangat rentan stres kalau hanya berdiam dalam ruangan yang sama. Nah, pemikirannya sama kayak saya. Pertanyaannya menarik sekali. Benar. Kenapa harus senam? Saya jawab dulu nih kenapa harus senam. Karena senam ini selain untuk mengeluarkan kita punya hormon bahagia dengan musiknya yang asik, tapi juga dapat olahraganya. Jadi dengan menggerakkan tubuh, aktivitas fisik, termasuk juga meningkatkan sistem imun. Namun, saya kembalikan lagi kepada masing-masing individu, mereka punya hobi seperti apa? Adakah yang hobi membaca? Mungkin bisa dikasih masukan untuk teman-teman yang di karantina. Mungkin ada yang suka menjahit, bisa juga disalurkan hobi dan bakatnya di situ. Yang jelas bagaimana teman-teman yang di karantina mau mengisi waktunya selain memang lagi dilakukan pembatasan aktivitas ya. Jadi silakan memilih bagaimana yang nyaman buat teman-teman. Yang jelas harus mengelola stresnya itu bagaimana. Masing-masing orang beda-beda. Manajemen mengelola stres, manajemen mengelola emosi itu merupakan hal yang paling penting. Iya. Jadi itu tadi pertanyaan yang diberikan oleh Sari Arianti. Semuanya tergantung dari Anda, hobi Anda seperti apa. Kalau Andanya hobi membaca buku, maka bisa disediakan beberapa buku untuk dibaca di dalam tempat isolasi. Kalau Anda menyukai kucing, mungkin bisa kita datangkan kucing ya, beberapa binatang-binatang kucing. Kalau pihak hotelnya mengizinkan. Kalaupun ternyata hobi Anda jalan-jalan, waduh, mohon maaf, pensiun dulu dari hobi ini untuk sementara. Tahan dulu, tahan. Mohon maaf, tapi tolong untuk di stop dulu kaki Anda jalan-jalan ya. Karena semakin sering Anda jalan-jalan, semakin riskan orang untuk mengalami yang namanya penyebaran COVID-19. Nah, ini luar biasa sekali beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para viewers kita, para penonton kita. Terkait dengan masalah COVID-19 nih, ada juga yang bertanya tentang masalah karantina dan lain-lain. Sebenarnya yang saya bingung, yang perlu saya informasi, ini pertanyaan pribadi saya ya Bu. Sebenarnya ketika mereka di karantina, apakah mereka diberikan yang namanya, contoh ya, kalau mereka kepala keluarga, sebagai orang yang harus mencari nafkah, harus orang yang benar-benar menghidupi keluarganya, apakah ketika mereka di karantina, pihak keluarga ini tinggalkan diberikan kompensasi oleh pemerintah daerah atau tidak? Iya, itu termasuk salah satu program kami, Mas Didi. Iya, program di gugus tugas diberikan kompensasi, ada diberikan bantuan dari sektor lain, ya, yang jelas masih terkecimpung di dalam gugus. Berarti ketika mereka diisolasi, otomatis anak istrinya di rumah nggak kelaparan begitu saja? Iya, dari perhatikan ya. Benar. Oke, ini informasi menarik sebenarnya. Saya mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau memang ternyata kena dampak seperti ini, saya berpikir untuk bisa lebih enak ya. Waduh. Tinggal di hotel, diam diri, diurusi, tapi yang benar enggak ya. Karena kita berpikir bahwa ini bisa saja menuju ke jenjang kematian ya. Kita lagi asik-asik, ternyata tiba-tiba malaikat udah di pinggir kan. Assalamualaikum gitu. Aduh, sial juga kan. Nah, kita lanjut beberapa pertanyaan menarik. Karena jujur saja,
Ibu kalau mau minum dulu. Oh iya, silakan. Karena saking banyaknya pertanyaan yang masuk nih, ini udah lagi diketik sama tim editor kita nih, udah ada pertanyaan. Dari Nur Sita, kira-kira kapan penerapan karantina revisi kelima untuk Provinsi Maluku Utara ini sendiri? Ya, ini pertanyaan 10 kabupaten kota yang dalam beberapa hari ini kami terima. Ya. Ya. Jadi tadi pagi kami mengikuti webinar dan Bapak Dirjen P2P Dr. Yuryanto. Jadi hal ini seperti yang saya sampaikan bahwa revisi dari pedoman pencegahan pengendalian COVID di Indonesia, revisi kelima. Ya, bayangkan sudah direvisi 5 kali untuk menyesuaikan dengan kondisi kita di sini. Ini belum bisa diterapkan sekarang ini. Kenapa? Karena masih dalam penyempurnaan. Ya, sehingga itu butuh sosialisasi ke 10 kabupaten kota. Untuk Maluku Utara mendapat waktu tanggal 21 Juli jam 8 pagi. Jam 8 waktu Indonesia Barat, jam 10 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu dibuka masukan-masukan dari kabupaten kota dari semua provinsi untuk menyempurnakan pedoman ini. Ya, setelah adanya sosialisasi maka akan segera diterapkan. Ya, ini untuk dapat menyempurnakan bagaimana implementasi terhadap pelaksana pedoman-pedoman ini di tingkat kabupaten sampai dengan puskesmas. Seperti itu. Jadi harap bersabar ya, bersabar, tunggulah sampai setelah disosialisasi oleh Maluku Utara jadwalnya tanggal 21 Juli. Setelah itu kami akan berdiskusi apabila ada yang perlu diperbaiki dan akan diterapkan, dan kami akan menyurat ke 10 kabupaten kota untuk dapat menerapkan segera dari revisi 5 ini. Oke. Berarti kita berbicara Maluku Utara bukan hanya Ternate ya? Ya, 10 kabupaten kota. 10 kabupaten kota. Arti luar biasa besar ya. Kerjanya juga banyak karena jujur saja transportasi yang kita gunakan pasti laut ya. Iya. Belum tentu lagi kalau tiba-tiba musim ombak atau hujan. Ini juga pasti bermasalah karena cuaca dan lain-lain. Dan lanjut lagi ada pertanyaan tambahan. Wow, ini Ibu Dok tidak apa-apa ya? Silakan. Ini menarik ini. Saya sih aman-aman aja sih, sampai pagi nggak apa-apa, tapi Waduh. sendiri, ya. Ada pertanyaan dari Alfaisa Hairunisa. Katanya rapid test bukan untuk tes COVID. Mohon infonya Dok, karena sebagian info ini menjadi dilema di masyarakat. Mereka menganggap tidak perlu rapid saja. Dan kalaupun ada rapid, pertama reaktif, selang waktu kedua udah nggak mau rapid, bahkan ada yang selama rapid itu reaktif. Ini gimana sih? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Alfaisa Hairunisa. Rapid test bukan tes COVID. Ya, rapid test bukan tes penegakan diagnostik COVID. Ya, itu betul ya. Jadi rapid test ini merupakan alat untuk melakukan screening atau deteksi dini. Apakah di dalam tubuh seseorang itu sudah membentuk namanya antibodi antigen pada saat kita kena virus. Ya, jadi dia bukan penegakan diagnosa apa orang itu COVID atau bukan, tapi dia merupakan alat untuk deteksi dini. Alat untuk Mendeteksi dini. Jadi penting untuk dilakukan, saya rasa penting apabila ada 100 orang nih Mas Didi. Ya, kita tidak tahu nih. Dari 100 orang ini siapakah yang punya potensi atau yang sudah ada COVID di dalam tubuhnya. Maka saya akan melakukan rapid test kepada 100 orang. Nah, contoh kasus 100 orang ini ada 50 yang reaktif. Nah, artinya dalam tubuhnya sudah membuat atau menciptakan antibodi dan antigen. Nah, setelah itu dari 50 orang ini saya akan lakukan pemeriksaan swab dengan melakukan pemeriksaan PCR. Ternyata dari 50 orang itu hanya 20 yang COVID, 30-nya bukan. Ya, seperti itulah peran dari namanya rapid test. Oh, jadi rapid test ini bisa saya asumsikan bahwa dia itu cuma sebagai penengah atas COVID atau tidaknya, atau orang yang masih dalam masa abu-abu, ya atau tidaknya. Iya. Jadi orang tersebut kayak Ibu yang katakan tadi 50 orang itu kan abu-abu sebenarnya kan, positif atau tidak. Iya. Kan? Mereka juga pasti H2C tuh, harap cemas. Waduh. Nah, mereka pasti. Nah, pada saat itu baru dilakukan yang namanya swab test dari
coronavirus ini sendiri. Iya. Kalau Jadi ternyata positif akan disampaikan. iya, jadi kalau sudah reaktif harus segera di swab biar kita tahu yang kita derita ini, yang kena sama kita ini apakah COVID atau bukan. Hanya bisa dipastikan lewat pemeriksaan PCR atau swab. Itu hal yang penting yang perlu disampaikan ya teman-teman semua. Mungkin sebagian orang di luar sana pasti beranggapan bahwa yang namanya rapid test ini hal yang luar biasa sulit, karena jujur saja bagi orang yang mau memperlakukan perjalanan, mau keluar kota, mau kemana pasti butuhkan yang namanya rapid test dulu kan. Dan kebanyakan mengeluh itu mengenai masalah anggaran atau harga. Nah, sekedar informasi bahwa ternyata sekarang pemerintah tidak lagi memberikan anggaran utama untuk masalah rapid test. Pembatasan anggaran itu sudah ada ya. Sudah ada. Pembatasan anggaran itu sudah ada, biar saya nggak salah dibatasi berapa? Wah, itu saya juga kurang ingat. Ya, yang jelas dari pusat sudah mengeluarkan surat edaran tentang batasan harga. Batasan harga yaitu Rp150.000. Untuk itu silakan kabupaten kota, provinsi untuk menerapkannya, berproses untuk menerapkannya. Nah, teman-teman semua yang lagi nonton atau menyaksikan atau yang nanti mendengarkan podcast ini di YouTube maupun tempat lain, ini merupakan hal yang luar biasa karena informasi ini, jujur saja, kenapa masyarakat di Ternate kebanyakan merasa ngeyel atau merasa tak acuh dengan masalah COVID-19, karena miskomunikasi, misinformasi yang menyebar antara pemerintah daerah dengan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat yang bisa dikatakan pada masa sekarang tingkat literasinya menjadi tinggi karena banyak informasi yang menyebar. Mereka membaca informasi itu tanpa ada saringan kedua. Mereka langsung baca apa saja yang mereka ingin baca. Belum lagi banyak sekali media sosial memberikan clickbait pada berita yang bisa menarik orang untuk membaca berita mereka, sehingga mereka tidak melakukan saring kembali informasi yang didapatkan. Sehingga ini informasi yang sangat valid ya, karena di samping saya ini ibu dokter loh, bukan halusinasi ya. Jadi benar-benar fakta. Nah, kita punya satu pertanyaan lagi dari salah satu orang netizen, bisa dikatakan namanya Wan ya. Lucu ya Wan. Ya. Jadi pertanyaannya itu mau tanya dok, aduh kayak mama dede. Kita lihat sekarang ini masyarakat sudah mulai acuh untuk menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Bagaimana strategi atau upaya dari pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini dok? Iya, benar sekali. Mereka sudah mulai acuh karena bilangnya new normal ya. Ya, betul sekali. Ini peran kita di pemerintah memang harus sangat-sangat lebih dikedepankan terkait tentang promosi kesehatan ya. Di mana teman-teman media juga harus banyak berperan di sini. Kita butuh dukungan dan support dari mereka untuk menyampaikan informasi-informasi yang betul dan terpercaya, benar ya, karena sebenarnya yang tadi dibilang kebiasaan Carlota ya, kebiasaan Carlota di Provinsi Maluku Utara ini budaya yang baik sebenarnya apabila kita mampu untuk dapat menerapkannya dari sisi positif. Di saat mereka lagi Carlota ini otomatis mereka kepingin menyerap semua informasi. Mari sama-sama kita berikan informasi yang baik, informasi yang betul untuk mereka serap. Ya, seperti itu Mas Didit. Yang pertama, yang kedua, bagaimana teman-teman masyarakat, melibatkan masyarakat untuk menyampaikan informasi juga. Jadi libatkanlah masyarakat dalam semua sektor, dalam penyampaian informasi, dalam pencegahan COVID maupun dalam pengendalian COVID. Jadi kegiatan kita malam ini juga salah satunya bagaimana upaya kita untuk dapat menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat dan yang benar. Oh, luar biasa sekali pertanyaan dari Wan tadi, walaupun namanya Wan, pertanyaannya luar biasa, amazing. Nah, teman-teman semua, benar adanya bahwa Carlota itu merupakan satu hal yang buruk ya. Bagi yang belum tahu Carlota itu apa, nanti tim editor kita ngedit itu jadi Carlota penjelasannya ada di bawah atau ada di samping kanan atas saya. Jadi sebenarnya Carlota itu penting juga, tetapi Carlota dengan tujuan yang baik, artinya tidak gibah di belakang. Gibahnya itu kayak, siapa yang sakit? Oh ini sakit, dijauhi dia, jangan. Kita mencari tahu informasi terkait dengan masalah COVID-19 dan lain-lain. Bagaimana new normal itu berlaku di kehidupan sehari-hari, itu juga hal yang luar biasa. Pertanyaan tambahan dari Nur Sudibyo, melihat tempat-tempat wisata. Nah ini nih, tempat wisata. Duh,
Ribet ya. Melihat tempat-tempat wisata khususnya di Ternate yang udah mulai ramai. Bagaimana sih protokol kesehatan di masa pandemi di lokasi wisata? Gimana, Bu? Tanggapannya? Iya, jadi ini menarik nih. Ini semuanya sudah mulai mengacu atau mengarah kepada kehidupan normal. Jadi siapa sih yang tidak tahan mau kehidupan kita yang kemarin-kemarin dapat kembali? Saya juga kepingin. Apa ada lagunya balikin hidup gue seperti dulu lagi. Benar sekali. Ya. Jadi tempat-tempat wisata maupun kafe-kafe ya semuanya sudah buka. Bagaimana penerapan protokol itu harus ditegakkan di situ. Ini harus ada metode evaluasi, monitoring dan evaluasi setelah kita memberikan informasi, memberikan edukasi. Harus ada level monitoring dan evaluasi. Jadi ini peran masyarakat juga penting di situ ya. Jadi silakan boleh berwisata, tapi ingat di masa pandemi ini masih ada ya, COVID masih ada. Untuk itu kalau perlu batasi ya, jangan berkerumun ya, physical distancing, protokolnya memakai masker ya, seperti itu. Cuci tangan, bawa hand sanitizer, ini cukup efektif untuk dapat memutuskan mata rantai penularan. Luar biasa. Pertanyaan menarik dari Nur Sudibyo. Ini juga kembali menggali memori saya ketika pertama kali corona datang ke Ternate. Katanya, alah corona itu nggak apa-apa, kita berenang aja, corona itu takut dengan air asin. Ini hati-hati loh, misinformasi seperti ini berakibat fatal bagi beberapa orang. Karena saya ingat mudah-mudahan saya nggak salah, ada juga bisa dikoreksi sama ibu dokter, bahwa sebenarnya corona sendiri ketika sudah menyerang seseorang sebenarnya menyerang sistem imun ya, sehingga penyakit bawaan yang dimiliki oleh seseorang itu bisa menjadi ganas seperti penyakit gula, penyakit bawaan yang lain. Nah, hal ini memperparah kondisi dari pasien tersebut. Jadi kebanyakan orang yang mengatakan oh dia meninggalnya karena apa? Bukan karena corona, meninggalnya karena gula. Kita tidak ketahui, mungkin saja pemaparannya pertama kali oleh corona. Tapi ketika corona sembuh, sistem imunnya turun sehingga diserang kembali oleh penyakit yang dimiliki oleh tubuhnya. Seperti itu ya? Ya, saya benarin sedikit. Jadi pada saat tubuh kita terserang virus ya, virus COVID, maka ada yang namanya masa awal. Masa awal ini 0 sampai 7 hari. 0 sampai 7 hari ini di mana humoral immunity kita apabila dia baiknya kenapa? Tidurnya cukup, ya, berkualitas, makan makanan yang berkualitas, tidak stres, rajin berolahraga, maka kita tidak akan memperberat gejala atau kita tidak akan memiliki gejala. Apabila humoral immunity kita tidak bagus, maka akan timbul gejala. Apabila humoral immunity kita tidak bagus karena komorbid atau penyakit ya, penyakit pemberat seperti diabetes atau penyakit gula dan penyakit jantung juga termasuk komorbid ya, maka dari itu akan memperberat gejalanya. Jadi sehingga ada yang meninggal karena penyakit komorbid tersebut. Oke, berarti itu ya. Ini teman-teman semua informasi menarik nih, sangat luar biasa karena kita langsung tahu langsung dari Pak ahlinya. Jadi sebenarnya corona itu juga termasuk penyakit yang merusak sistem imun kita sebenarnya. Nah, Dok, saya mau bertanya terkait dengan masalah pengendalian pandemik nih. Dari awal biar kita nggak terlalu jauh karena tema kita malam ini terkait dengan strategi ya pengendalian COVID-19 di Maluku Utara. Yang saya ingin tanyakan itu indikator nih Dok, indikator mengukur tingkat pengendalian pandemik. Karena jujur saja orang yang tiap hari download setelah maghrib data-data yang disebar oleh tim gugus, semakin dia download semakin dia stres. Teman saya itu sampai nggak berani download. Katakan, aku nggak mau download lagi, kenapa? Saking aku lihat aku stres tambah gitu. Nah ini indikatornya seperti apa nih? Iya, jadi indikatornya apabila sudah berkurangnya kasus baru. Iya, jadi apabila sudah berkurangnya kasus baru, tandanya kurva penyakit kita sudah landai, sudah menurun, kita sudah menurun. Inilah tandanya kita sudah mampu untuk mengendalikan pandemi ini. Ya, untuk Maluku Utara sendiri masih menanjak ini Mas Didi, kita masih menunggu kurvanya bisa turun. Ya, kurvanya bisa turun tergantung masyarakat.
Jadi dikembalikan kepada masyarakat, bagaimana kita sama-sama dengan pemerintah bergandengan tangan, tidak saling menyalahkan, tapi mari sama-sama mensupport, ya, memberikan masukan, memberikan kritikan yang membangun, bukan untuk menjatuhkan. Ya, mari sama-sama kita tangguh menghadapi COVID-19 ini. Oke, luar biasa sekali penyampaiannya. Karena indikator ini ya, kebanyakan kita melihat bahwa corona ini sebagai sebuah penyakit yang nanti dia berlalu. Apalagi masyarakat sekarang mulai merasa bahwa ini normal, hidup biasa aja, santai aja, ke bawah santai. Nah, ini yang perlu diperhatikan kembali teman-teman semua, atau yang lagi menonton atau yang nanti menyaksikan atau mendengarkan podcast ini yang nanti akan disiarkan di YouTube atau Instagram. Kita di sini memberikan pandangan kepada masyarakat, saya dan Ibu Dokter dan beberapa teman PMI sendiri, bahwa ternyata pertama, corona itu ada, positif ada, sehingga tolong untuk diperhatikan pola hidup bersihnya seperti apa. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan teman-teman semua. Mungkin yang lagi nonton itu ada banyak banget ya yang nonton di Facebook kita, lebih dari 800 kurang 700 kayaknya. Jadi lumayan banyak. Dan ini luar biasa sekali. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang jujur saja masih dianggap ambigu atau tabu oleh masyarakat, sehingga dijawab langsung oleh para ahlinya, sehingga informasi ini bisa disebar ke teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-share podcast ini ke teman-teman yang lain agar bisa dinonton, tentu saja karena informasi yang diberikan luar biasa berharga. Nah, sepertinya kita sudah melewati waktu 1 jam ya, Bu. Ya, tidak berasa. Saya mohon maaf, mungkin banyak sekali celoteh yang saya katakan. Saya mau buat closing statement nih, Bu, terkait dengan masalah COVID-19. Saya meminta Ibu untuk memberikan tanggapan Ibu secara pribadi terkait dengan masalah penanggulangan COVID ini. Jadi closing statement Ibu itu seperti apa tentang COVID? Iya, jadi tanggapan saya pribadi kepada masyarakat bahwa kata kuncinya adalah satu kata, masyarakat. Apabila masyarakat mampu untuk merubah perilaku kita, perilaku hidup bersih dan sehat, ya, sesuai dengan yang tadi saya bilang, mengadaptasi kebiasaan baru, maka dengan sendirinya kita mampu untuk menghadapi pandemi ini. Yang dibutuhkan adalah berpegangan tangan, ya, berpegang tangan untuk hadapi pandemi COVID ini. Saya yakin kita bangsa yang kuat, kita masyarakat Maluku Utara yang kuat dan tangguh. Saya yakin kita sama-sama mampu untuk melewati masalah ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Saya sendiri sebagai host menyampaikan kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan atau nanti menyaksikan podcast ini, bahwa terutama masyarakat yang beragama Islam, dalam Islam kita diajarkan terkait dengan 3 hal: ikhtiar, tawakal, dan berdoa. Segala jenis pandemi atau penyakit yang datang di diri kita atau di lingkungan kita itu pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan penyakit seperti ini, pandemi seperti ini, ingat 3 hal tadi. Ikhtiar artinya bekerja dengan baik, mengikuti prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah, mengikuti yang namanya tatanan yang normal dan lain-lain. Tawakal itu artinya kita percaya pada ketetapan yang diberikan kepada Allah. Apapun yang diberikan, kita yakini bahwa itu adalah hal terbaik bagi kita. Dan yang terakhir adalah berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir dan bisa hilang dari Indonesia kita, terutama Maluku Utara. Karena jujur saja masyarakat, terutama teman-teman saya yang partidu, yang kuat berjalan-jalan, itu merasa bahwa kakinya sudah mulai gatal kembali untuk berjalan. Kemana-mana itu terserah. Singkat kata, terakhir, mari kurang semua masyarakat Maluku Utara sama-sama patuhi protokol kesehatan untuk menuju masyarakat yang aman dari COVID-19. Saya Didit Prahara ditemani dengan Ibu Rosita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di podcast PMI selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi.